Sopu ni ke mana binang Makkah Madinah sepengano tahun adan kula biasa adan setengah 4 kol telok ni kebeda adan. Okey. Agati saya keterangan rok tab kitab. Panapa keterangan kak dintok ni kecek ya melaki ni kintok ni kah ki pakun teti pakun sunat maksudnya. Pakun sunat akiti kejelasan nang kitab. Panapa lolo usah lah adan sekalian tuh, pola ni kintok lok biasa. Jika masyarakatnya itu sudah terbiasa dan tidak bisa dan tidak menimbulkan fitnah, maka boleh saja adzan 2 kali. Tetapi kalau itu nggak biasa dan bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, maka kesunahan adzan yang pertama itu tidak dianjurkan. Dalam kitab Al-Bayan lil Imrani ada takbir begini, wa dzakar ashabina in kana fi baladin qad jarat adaduhum bil adani laha ba'da tulu'il fajri lam yasa ahadan ay yu'adzina laha fi dzalikal balad qabla tulu'il fajri li alla yaghurruhum bi adanihi. Jika di suatu daerah, di suatu tempat memang sudah terbiasa adzan setelah masuknya waktu subuh, maka tidak boleh ada orang adzan sebelum subuh. Artinya adzan 2 kali. Adzan yang pertama itu tidak boleh, li'alla yaghurruhum biadanihi, biar masyarakat itu enggak bingung, ini adzan apa ini kok adzan jam 3:30. Nah, begitu. Apakah kesunahan adzan subuh 2 kali masih relevan diterapkan di zaman sekarang, khususnya di desa-desa? Kingereng dek soibul asilahnya, monggo diperjelas dulu, baru nanti ke jawaban. Ngereng dek segatuan asilah. Pembahasan yang compon Kak Tuan Bahru Rosi bisa kulelang kalau keduan kesempatan untuk mator masalah Kak Dinto, makanya sahabat nang pertanyaan umum kan ini saya bahas cak bahwa sopu sarang Jumat nikah pada adzan 2 kan nikah Jumat empon lastare bahas nang Kak bisa nikah kare sopu ni ke mana binang Makkah Madinah sepengano tahun adzan kula biasa adzan setengah 4 kol telok ni kebeda adzan. Okey. Agati saya keterangan rok tab kitab. Panapa keterangan Kak dintok ni kecek ya melaki ni kintok ni kah ki pakun teti pakun sunat maksudnya. Pakun sunat akiti kejelasan nang kitab. Panapa lolo usah lah adzan sekalian tuh, pola ni kintok lok biasa. Sehingga umpama adzan 2 kali ni kan kadang-kadang orang lenyangku masuk sepuh atau banyangku kelero kan ni kan dari dari secara publik ni ke secara umum masyarakat ni ke lo oning masyarakat dito ning oning kan para kiai, para ustad kina pangalak jalan tengah masyarakat ni keberi kesadaran apa gitu apa ki pokok intina katina apa forum Kak Dinto menanggapi hal Kak Dinto. Sekak Dinto. Ngereng sekeduan sebelum jawaban pola ki bade selo paham de pertanyaan. Cek lo. Terima kasih yang pertama kepada moderator. Kan ini yang dipertanyakan adalah 2 adzan di waktu subuh. Yang mana adzannya tersebut yang pertama itu fi nisfil lail, yang kedua itu lam bidukhulil waqti, artinya di waktu subuh pas. Nikah saya dipermasalahkan, artinya yang dipertanyakan napa nikah bulan Ramadan, napa bulan sesabiasanya. Soalnya Oke, ngereng segatuan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, masalah
adzan dua adzan di sholat subuh itu apakah masih relevan, artinya apakah ada kesunahan? Itu kami berani jawab masih ada kesunahan adzan 2 kali di waktu subuh. Adzan yang pertama itu adalah adzan di nisfil lail, artinya pukul 3. Kalau di bulan Ramadan adalah i'lam bidukhuli waqti sahur, artinya memberitahu kepada masyarakat bahwasanya itu adalah masuk waktu sahur. Dan yang kedua itu adalah adzan yang i'lam bidukhulil waqti subhi, mengeklaim dari kitab I'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu amma adhanus subhi ila akhir. Muhtarazun qauluhu li ghairi adhanis subhi. Wa kharaja bil adhan al iqamatu. Fa innahu la tasihhu qabla al waqti walau li subhin. Wa qauluhu fayasihhu min nisfil laili. Ay syata'a kana aw sayfan. Lamma saha annahu qala inna bilalan yu'adzinu bilalun fakulu washrabu hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum. Wa hukmatuhu anna al-fajra yadkhulu wa fin nas al-junub wan na'im fajaza bal nudiba taqdimuhu liyatahayyau la dariku fadilatun awalul waqti. Dan dari hadisnya saya bacakan juga biar kuat, langsung jadi rumusan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadukum aw ahadan minkum adzan bilalin min sahurihi. Yang pertama itu adalah adzan i'lam bidukhuli waqti sahur. Fa innahu yu'adzinu aw yunadi bilalin yarji'a qa'imakum wa liyunabbihu na'imakum. Begitu. Yo concern nomor 2 dan nekajan pula. Bak sunat demun cuman semangken neka adan dukale nang sapu. Neka dilihat dimin pun karena ada fitnah ada masyarakat kimpon di adan. Misalnya mungkin sing adan sing malu masyarakat aduh siapa mau adan boy jadi wala logena misalnya ning teu fitnah kimpon di adan. Unda di kebon kena misalnya masyarakat lo ada fitnah ingki loan apa, ingki makin bisa jelaskan ke masyarakat bahwa neng sobu ni kesaadan sunnah ni kedukane. Nomor situng ingki sebelum sobu, nomor 2 setepan masuk betul. Anapa jaipun ulama nika kulakan melanjutkan ibarat yang dibaca oleh teman saya nika dari Ki Puryada nika bahwa hikmah adan dukane nikah pertama napa hikmana wa hikmatuhu annal fajrah yadkhulu wa fin nasi junub wa fin nasi al junub wa naim fajasa bal nudiba taqdimuhu li takhayyau idraki fadilatin awalil waqti. Bahwa hikmana adan dukane adin to bahwa biasana sing malam menikah orang ini ke junub dan kata kok dasar Isa palastar ini ke junub ya ini kemudian ibri adan sepertama nih ke orang nikah male bersiap-siap untuk aso abajeng adan sepertama orang siap-siap kemudian sing adan nomor 2 nikah orang pas langsung abajeng ban menututi fadilanah al-walil waqti fadilan awlil waqti. Mana bila ibri adan pertama palas adan nomor 2 pajunub segi mandiah segi apit orang ini kalau nyapa ufud fadilatil waqti ya ini kehikmana. Matur assalamualaikum. Ki ngireng pola boleh nika jawaban senomor 2 nika tafsir manabi amanul fitnah ki tak apa wakun mau diterapkan tetap mendapatkan kesunahan, tapi ketika menimbulkan fitnah itu tidak boleh.
Terima kasih. Saya hanya mau membacakan Iya. takbir yang menjawab apa yang ditanyakan. Pak, pertanyaannya kan begini. Apakah tetap disunahkan adzan 2 kali di zaman sekarang? Itu dilihat dulu seperti yang sudah disampaikan barusan, dilihat dulu jika masyarakatnya itu sudah terbiasa dan tidak bisa dan tidak menimbulkan fitnah, maka boleh saja adzan 2 kali. Tetapi kalau itu nggak biasa dan bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, maka kesunahan adzan yang pertama itu tidak dianjurkan. Dalam kitab Al-Bayan lil Imrani ada takbir begini, wa dzakara ashabina in kana fi baladin qad jarat adaduhum bil adani laha ba'da tulu'il fajri lam yasa ahadan ay yu'adzina laha fi dzalikal balad qabla tulu'il fajri li alla yaghurruhum bi adanihi. Jika di suatu daerah, di suatu tempat memang sudah terbiasa adzan setelah masuknya waktu subuh, maka tidak boleh ada orang adzan sebelum subuh. Artinya adzan 2 kali. Adzan yang pertama itu tidak boleh, li alla yaghurruhum bi adanihi, biar masyarakat itu enggak bingung, ini adzan apa ini kok adzan jam 3:30. Nah, begitu. Terima kasih. Jadi dilihat dulu, kalau memang nggak menimbulkan fitnah, nggak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, boleh saja. Tis. Masuk Tor. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa sampai? Jawaban berbeda tuh. Jawaban apa? Di sini tetap disunnahkan Meskipun nanti menimbulkan fitnah, yang fitnahnya itu masih belum muhaqqaqah. Belum nyata, belum real gitu ya. Jadi saya bacakan apa ya? Dalam kaidah itu la tutrakul muhaqqaqah mauhumah. Jadi tidak boleh kita tinggalkan suatu ajaran yang syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah karena alasan ada fitnah atau mafsadah yang bersifatnya cuma praduga gitu. Nah, ini sama dengan dalam kitab Ihya, ketika seorang amar ma'ruf nahi munkar itu kewajibannya tetap wajib selama tidak menimbulkan fitnah yang muhaqqaqah. Kalau fitnahnya itu masih mauhumah, masih bersifat praduga saja itu tetap wajib, hukumnya tetap wajib kita melaksanakan syariatnya Rasulullah gitu. Yang mana adzan subuh ini memang dianjurkan oleh Rasulullah di waktu masanya Rasulullah, jadi tetap disunahkan. Lah sekarang kalau hampian mengatakan ketika orang nanti bingung karena bingung adanya kau 2 kali ini, bagaimana ini? Nah, itu menurut saya itu ada sisi masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya begini. Ketika nanti orang itu adzan tengah malam, Pak bingung, loh siapa adzan tengah malam di masjid? Pantar ke masjid, otomatis orang itu kan istilahnya Pak Bejan gitu. Lah, ya siap ke masjid. Itu ada sisi masalahnya. Kita tengok dalam sisi masalahnya saja gitu. Panter dong bondong ke masjid. Oh Pak Aceh lah Bejang. Ayo siap Aceh Bejang jamaah subuh lebaran. Nah, ini kan seperti itu. Jangan kita lihat dalam sisi mafsadahnya gitu. Kita lihat dalam sisi maslahahnya gitu. Maka dari situ ada kaidah kan jelas, idza jatama'al mafsadah wal maslahah. Maka kita tengok dulu mafsadahnya ini lebih besar apa maslahahnya yang lebih besar. Kalau mafsadahnya bisa kita tolerir, bisa dipersedikitkan, lebih besar maslahahnya, maka muqaddamun maslahahnya gitu. Itu jelas, mungkin Pak Moderator gak usah dijelaskan. Jadi menurut saya tetap sunnah. Dan apa manabi nang tisah lo kan tuan nikah. Lah makanya kita perlu para ustadz kiai itu menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya di subuh itu ternyata disunahkan 2 adzan gitu. Pertama adzan di nisful lail, sahabat Ibnul Maktum, kemudian Bilal ya. Ibnu Maktum, kemudian adzan yang kedua Bilal gitu. Kita jelaskan ke masyarakat, kasih edukasi gitu ke masyarakat. Jadi tetap disunahkan menurut saya, karena di situ fitnahnya masih belum muhaqqaq.
Paham Pak Moderator? Masuk tor. Paham. Nika keng sekadar bandingan ki. Keng male ada mujawab nika male bisa bervariasi jauh. Nika boleh sedek pada ban nika. Orang entar ke Jumatan kan sunat tepote tanggi. Sunat tepote. Sunat asurbanan ta'ammum imamah. Nika mana bikin tok si biasa kan asarongan ki sarong poteng ki atau bekeng kelaben tok pote kocan celeng. Panika atobon asurbanan baik surbana kenge ikeda nikah atau yano atau bahkan ikut sedangkan orang ini kalau haji bani ulama pergi bani kiai orang biasa pada kesunahan nikah pakun napa punten nah nikah mungkin maksudnya keng sekadar bandingan nikah sekadar bandingan dan nikah kan masalah sunat ada nikah sunat juga pada pekat itu tetap elakon nah pada punten lo elakon polan tak covid nah kan pada sekadar bandingan nih kan Gimpon cak jawab nih punten cak jawab lah jawab pertanyaan gila nih yang sekadar bandingan deh untuk para anggota gak dintok saja kula kan bani tim berumus bani nikah tim berumus coba masuk pimpinan sebetulnya saya yakin semua ibarat sama. Jadi sebenarnya langsung ke Burumus. Intinya begini, kalau di suatu desa tersebut memang belum pernah terjadi, maka nggak usah. Alasannya dua. Yang pertama taswis, cuma nggak begitu saya masukkan taswis. Yang paling penting adalah tertipu atau al-lapsu. Apa lapsu itu? Lapsu itu campur. Tako orang beranggapan adzan sepertama itu sangku masuk sobu, pas abajan sobu. Coba Itu Anda di nggak masa bisa. Rasul. Coba saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca yang dari Fatwa Mu'asir dulu, baru yang fiqh Syafi'iyah. Al-aslu ayyakuna fil fajri adanani al-awwal qabla duhuril waqti liyastayqidun naim wa yastarihal qa'im wa yatasahharu as-sha'im wa sa'il duhuril waqti. Walakin yajibu an la yu'addiya al-adanul awwal qabla al-waqti ila talbisil amri 'ala an-nas khassatan idza jarat al-adab بالاقتصار على آذان واحد عند دخول الوقت فقد يدل البعض أن الآذان الأول هو الثاني وأن الوقت قد دخل أو يدل الثاني هو الأول وأن الليل باق فإذا أمن اللبس ينبغي أن يكون مؤذن الأول غير مؤذن الثاني. Itu yang diminta tadi liyamizan nas bainal adanaini amma in wujida nafsun fayam bagi al-iktisar ala adanin wahid. Takut orang bingung adzan sepertama takut sangkah dan masuk subuh. Kalau memang mau diterapkan harus ada iklan dulu, rutinan disampaikan bahwa dimenyaksikan misalnya mau diterapkan adzan 2 kali. Cek sepertama itu benih masuk bektong, king melihat siap. Baru kalau ada iklan diterapkan. Kalau ujuk-ujuk langsung diterapkan pasti akan timbul yahurroh, akan timbul membingungkan kepada masyarakat. Yang dari fikih Syafi'iynya, in kana fi baladin qad jarat adatuhum bil adan laha ba'da tulu'il fajri lam yasa, maka enggak ada kesempatan, artinya lo online ahadan ayyu'addina laha fi dalikal balad qabla tulu'il fajri li'anna yahurrahum bi adanihi, karena pasti akan menimbulkan kebingungan kepada orang, kecuali siarkan dulu, sampaikan dulu, baru diterapkan. Terima kasih. Masuk di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kan masalah adzan sebelum masuknya waktu itu kan cuma diperbolehkan di dalam salat subuh. Ya, selain salat subuh itu gak boleh adzan sebelum masuk waktu. Kalau salat subuh itu diperbolehkan walaupun sebelum terbitnya fajar. Itu cuma berlaku dalam salat subuh. Nah itu ulama sudah sepakat semua. Itu dalam kitab majmu'nya. Pertama gitu dulu. Wa naqala as-Syaikh Abu Ali As-Sunji fi syarhil talhis anil ashab nahu hada wa yusuf li subhi qabla waqtiha bila khilafin. Wa ikhtalafa ashabuna fil waqti alladhi yajusu fihi fil laili ala khamsati awjuhin. Itu pertama tadi. Kemudian ternyata di bawah itu dalam kitab majmu'nya ada far'un
far'un fi madahibil ulama fil adan disubhi wa ghairiha amma ghairuha fala yasihhu al adanu laha qabla waqtiha bi ijma'il muslimina naqala al ijma'u fihi Ibnu Jarir wa ghairihi wa amma subhu faqad dzakarna anna madhhabana jawazuhu qabla al fajri wa ba'dahu wa bihi qala Malik al-Auzani wa Abu Yusuf wa Abu Zawr wa Ahmad wa Ishaq wa Daud wa qala As-Sauri wa Abu Hanifah wa Muhammad la yajuzu qabla al-fajr. Tapi di far'un itu keterangannya bahwa yang memperbolehkan diperbolehkan adzan sebelum fajar itu pendapatnya Imam Malik Az-Zaujai Al-Auza'i. Tapi kalau pendapatnya Imam Az-Zawri itu mengatakan bahwa adzan sebelum fajar itu hukumnya tidak boleh. Sebenarnya di sini itu ada perkhilafan seperti itu. Sebenarnya nekat ampun cukup, cuman menambah bahwa pertanyaan Tab Samsul neka pernah ditanyakan juga oleh salah satu muridnya Dr. Syekh Hadi Jum'ah. Pertanyaan Samsul lepas pernah ditanyakan oleh muridnya Syekh Hadi Jum'ah dalam Fatawa Al-Misriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sa'il tharu niza'in bainan nasi fi qaryatina khawla adhanil fajri hal huwa adhanun wahidun aw adhanani wa narjul ifada ala hukmil adhanaini li salatil fardhi wa ayyul maslakaini huwa al-asahhu al-ityanu bi adhanin wahidin am al-ityanu bi adhanaini. Maka sareng Syekh Ali Jum'ah niki jawab al-jawab yajuzu fi salati subahi al-adhanu laha qabla al-waqti liyastayqadun nasu laha wa litasahhara shaimu wa yusalli min al-lail man arada qabla dukhulil waqti idza kana hadha yunasabul hayyid. Pada intinya ma'ah muraati tambihin nasi, ini yang pada intinya ma'ah muraati tambihin nasi ala annal waqta la yadkhulu illa inda adanisani. Berarti sama dengan tadbarisi berarti bahwa yaipun Syahdu Jum'ah ingki sosialisasi dulu. Engki artinya lama bela diminda orang bahwa adzan semasuk kadin itu adalah adzan yang kedua. Engki dan ini mungkin ini lempon jelas bisa rumuskan oleh tim rumus dan ini. Kenapa? Kadin to masuk. Sudah jelas saya pikir ya dari teman-teman bahwa dari madhab Syafi'i sendiri adzan 2 kali itu nanti tidak diperbolehkan kalau di daerah-daerah yang kemudian tidak adzan 2 kali. Karena bisa talbis kemudian tagrir kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ali Ustaz Barisi dalam kitab Al-Bayan itu gitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan begini, ada ulama yang mengatakan menggantikan adzan itu di bulan puasa, yakni pakai sahur begitu. Itu sudah bisa dilakukan ya, sebagai orang yang tidur biar bangun. Kemudian kalau adzan ini kan bahaya ini nanti sangku sok puluh burung saya saurkan bener. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari kitab Al-Bayan tadi itu. Saya ada ibarat begini yang kemudian ini walaupun bukan dari madhab Syafi'i ya, tapi paling tidak ada yang mengatakan boleh lah begini. Madhab Hanafi begini. Wa qala al-Hafidh wa da'a ba'dul Hanafiyah anna an-nida'a qabla al-fajri lam yakun bi al-fadil adzan wa innama kana tadhkiron au tashiron kama yaqulun nas al-yaum. Nah, ini sahur. Nah, itu yang ada di madhab. Berarti apa yang terjadi di Indonesia ini kapon bedes nyandek ulama sekali itu. Nah, sahur bukan sahur saya anu nih kan. Sahur.
Ya, seperti biasa. Atau selangkong sekali itu bisa saya sampaikan. Kini reng berumus karena jawaban sejenika intinya sama. Kalau aman al fitnah boleh-boleh saja gitu. Ngereng dek berumus. Bismillah ya. Jadi rumusannya kaki penapa aden sebelum sepuh ketika diterapkan zaman sekarang itu masih apa sayunya kita lakukan seperti zaman dulu, maka jawabannya ketika tidak terjadi talbis atau gurur nipu dek masyarakat atau masyarakat bikin bingung, maka hukumnya tetap kita laksanakan. Tapi ketika terjadi talbis karena ning masyarakat neka tidak biasa aten 2 kali seperti di lingkungan kita, maka itu hukumnya tidak dianjurkan. Bahkan hukumnya tidak boleh karena bikin riduh masyarakat itu. Mungkin ini kalau cukup lagi. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihaja biwujudil Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Ramadan bi rahmati wa maghfirati wa ridwan. Allahumma tawwil a'marana fi sihhatin wa afiyah. Allahumma ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa atina kulli syai'. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kullal ansir bi jahi nabil basirin nadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taji'u biha al-amwal wal fulus wal mat'um wal malbus fi ayyi waqtin fil qiyam fil julus wa ala alihi wa sahbihi bi adadi anwa'in nafas wa nufus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.